Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas materi volume dan luas bangun ruang. Sebenarnya materi ini sudah dipelajari di kelas 9 SMP, tapi perlu diingatkan kembali karena kadang-kadang karena kita sifatnya pelupa sehingga banyak yang hilang materinya. Oke, sebelum masuk ke volume dan luas bangun ruang, ada beberapa hal yang perlu dikuasai ya, yaitu kemampuan pendukung yang akan memudahkan kalian semua ketika nanti menghitung hal-hal yang berkaitan dengan bangun ruang. Yang pertama tentang dalil Pythagoras, yaitu berlaku pada segitiga siku-siku yang ini ya. Kalau bunyinya sih kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain seperti itu. Itu yang standar. Cuma karena nanti untuk bangun ruang di kelas 12 itu banyak menggunakan akar-akar, maka jika salah satu sisi siku-sikunya A akar X dan sisi yang lain itu A akar Y, maka sisi miringnya sama dengan A akar X plus Y. Jadi dijumlahkan sisinya ya, akarnya yang ada di dalam akar itu dijumlahkan A akar X plus Y. Begitu juga jika dibalik, sisi miringnya A akar X, maka sisi siku-siku yang lain ini tetap A akar Y, maka di sini dikurangkan ya kan, A akar X min Y. Selalu sisi miringnya adalah sisi yang terpanjang. Nah, ini hanya modifikasi dari dalil Pythagoras supaya memudahkan kalian dalam perhitungan. Jadi nanti usahakan bilangan pokoknya harus sama. Misalkan akar 2 dengan akar 4, maka itu semuanya dibuat menjadi akar 6 kan gitu. Nah, kemudian misalkan 4 dengan 6 ya dirubah dengan bilangan pokok yang sama. 4 dijadikan 2 akar 4, 6 dijadikan 2 akar 9, sehingga jumlahnya 2 akar berapa? 4 sama 9, 13. Ya, seperti itu. Nanti akan memudahkan kalian ketika kalian menghadapi soal-soal yang berkaitan dengan jarak dan sebagainya yang melibatkan segitiga siku-siku. Kemudian aturan-aturan pada segitiga yang sudah pernah dipelajari di kelas 10 ya, tentang aturan kosinus, aturan sinus dan sebagainya. Jika ada segitiga sembarang ABCD, ABC, maka di depan sudut A itu sisinya A, di depan B sisinya B, di depan C sisinya C. Nah, garis tingginya ini adalah CD, garis tinggi yang ditarik dari C, kemudian BE ini adalah garis tinggi yang ditarik dari B. Nah, untuk aturan sinus sendiri, maka A per sin sudut di depannya ya, A per sin A, sudut depannya sisi A, sama dengan B per sin B, B per sin B, perbandingannya ya. Kemudian C per sin C, ini untuk aturan sinus. Kemudian yang kedua, aturan kosinus. Aturan kosinus berbunyi jika A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A. Nah, nanti itu kalau sisinya A, kalau B tinggal dimodifikasi, disesuaikan dengan kebutuhan. B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat 2AC cos B. Itu kalau B. Kalau C berarti C kuadrat B kuadrat plus A kuadrat min 2AB cos C. Nah, seperti itu. Tinggal disesuaikan, nanti mengikuti polanya. Kemudian yang terakhir tentang luas segitiga ya. Luas segitiga ini untuk dulu yang sudah dipelajari di waktu kita SD ya. Setengah alas kali tinggi. Ya, setengah alas kali tinggi. Nah, dari segitiga ini kita bisa menggunakan tinggi yang ditarik dari C, T1 itu ya. Berarti setengah alasnya, hati-hati ya. Kalau tingginya yang dipakai adalah CD, maka alasnya AB. Setengah alas, alasnya AB, tingginya CD. Jangan kebalik.
Nanti alasnya AB, pakai tingginya BE, keliru. Nah, atau pakai tinggi yang lain, setengah alas kali tinggi yang kedua. Berarti alasnya pakai AC, tingginya BE. Kalau pakai alas yang BC, berarti nanti ada garis tinggi juga di sini. Yang ditarik dari titik A, tinggal disesuaikan. Kemudian yang berkaitan dengan sudut ada luas sama dengan setengah AB sin sudut yang diapit oleh sisi tersebut. AB sin C. Kalau AC sin B. Kalau BC sin A. Nah, tinggal sudutnya itu adalah sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut. Ini kemampuan-kemampuan pendukung yang harus dikuasai oleh kalian untuk memudahkan kalian dalam mempelajari jarak pada dimensi 3 nantinya. Sudut juga sama. Nah, untuk bangun ruang sendiri, volume dan luas bangun ruang, kubus di sini ya. Nah, kemarin sudah disinggung sebenarnya. Jika rusuknya R, maka diagonal bidangnya adalah R akar 2. Diagonal ruangnya R akar 3. Yang mana diagonal bidang, yang mana diagonal ruang, kemarin sudah dipelajari di pertemuan pertama tentang unsur-unsur bangun ruang. Kemudian ada volume kubus. Volume kubus itu adalah rusuk pangkat 3. Isi ya, volume itu isi. Rusuk pangkat 3. Sebenarnya untuk volume ini mudah mengingatnya ya. Semua bangun ruang yang tidak memiliki puncak itu rumusnya adalah luas alas kali tinggi dari prisma sebenarnya. Nanti prisma muncul juga ini di sini. Luas alas kali tinggi. Nah, untuk kubus dia adalah prisma dengan alas persegi dan tingginya sama dengan rusuk persegi. Nah, sama semua akhirnya. Luas alasnya sisi kuadrat atau R kuadrat. Terus tingginya juga sama dengan sisinya alas. Berarti sisi pangkat 3 atau R pangkat 3 gitu loh. Kemudian untuk luas. Luas kubus. Luas ini ketika kita membicarakan luas, maka yang kita lihat adalah sisi pembatasnya. Kubus ini sisinya ada berapa? Ada 6. Atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Ada 6. Dan masing-masing berbentuk persegi. Maka luasnya adalah 6R kuadrat atau 6S kuadrat. Nah, beda lagi kalau balok nanti. Ya disesuaikan. Ada berapa sisi seperti itu. Oke, sekarang untuk balok. Gambarnya mirip dengan kubus. Maka rusuknya biasanya dinyatakan dalam bentuk panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian diagonal bidangnya. Ini sama dengan akar P kuadrat plus L kuadrat itu kalau di sisi alas. Kalau di sini berarti P kuadrat plus T kuadrat. Kalau di sini ya. Kalau yang sisi depan ini berarti panjang kuadrat plus tinggi kuadrat. Kalau yang samping lebar kuadrat tambah tinggi kuadrat. Tinggal disesuaikan. Ini diagonal bidang yang bawah ini. Bidang alas dan bidang atas sama P kuadrat dan L kuadrat. Tinggal disesuaikan. Kalau diagonal ruang sama dengan akar P kuadrat L kuadrat plus T kuadrat. Nanti dari diagonal bidangnya ditambahkan dengan tingginya. Ya, ketemu nanti diagonal ruang di HG, EC, HB, DF dan seterusnya. Kemudian ada volume balok. Sama ya kayak tadi. Volume kubus luas alas kali tinggi. Karena semuanya sama jadinya R pangkat 3. Volume balok karena semuanya beda sisinya ya. Sisinya rusuknya itu beda, maka panjangnya volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Luas alasnya panjang kali lebar, terus tingginya T itu. Luas balok seperti yang disampaikan, perhatikan sisi yang membatasi. Yang membatasi ada 6, atas bawah itu sama, kanan kiri itu sama, depan belakang itu sama. Berarti di sini ada 2. Panjang kali lebar jumlahnya ada 2, atas sama bawah. Panjang kali tinggi jumlahnya ada 2, yaitu depan sama belakang. Lebar kali tinggi jumlahnya ada 2, yaitu kanan dan kiri. Nah, jadi seperti itu.
Yang ketiga tentang prisma ya. Yang kita bahas ini tentang bangun ruang yang datar-datar dulu. Prisma. Prisma itu macam-macam ya. Kubus itu termasuk prisma dengan alas persegi. Terus balok juga sama. Balok adalah prisma dengan alas persegi panjang. Nah, yang ini prisma dengan alas segitiga. Bisa juga diganti alasnya belak ketupat, bisa diganti trapesium, bisa diganti segi lima dan seterusnya. Prisma itu dinamis, tergantung nanti apa yang diminta di soal, alasnya berbentuk apa. Maka tidak bisa diambil secara umum, hanya volumenya saja. Volume prisma itu adalah luas alas kali tinggi, alasnya menyesuaikan. Kalau alasnya segitiga, berarti setengah alas kali tinggi lagi. Jadi setengah alas kali tinggi itu tingginya segitiga dikalikan tingginya prisma gitu. Paham ya? Kemudian luasnya. Luasnya juga sama tadi. Luas prisma itu adalah jumlah luas sisi pembatasnya. Kalau segitiga seperti ini, maka sisi pembatasnya ada 5. Atas, bawah, samping, belakang. Nah, jadi kan ada 5. Jadi nanti dicari satu-satu itu. Luas alas ditambah luas tutup itu kan sama, berarti 2 kali luas alas. Kemudian yang samping ini, karena dia bentuknya persegi, BC kali CG nanti ya kan. Kemudian yang ini AB kali tinggi, CD kali tinggi, dan seterusnya. Itu untuk prisma. Nah, untuk limas, karena limas itu gambarnya ada puncaknya, volume limas itu sama dengan sepertiga kali luas alas kali tinggi. Ya, kalau yang tidak punya puncak itu luas alas kali tinggi langsung. Nah, kalau yang punya puncak ini sepertiganya, karena limas itu adalah sepertiga dari kubus ini ya. Luas alas kali tinggi. Alasnya menyesuaikan karena limas juga sama dengan prisma, bisa beda-beda alasnya, bisa segitiga, bisa segi 4, bisa trapesium, bisa segi 5 dan seterusnya. Jadi luasnya juga sama seperti prisma. Tinggal dicermati sisinya ada berapa. Kalau yang ini kan 5 segi 4, berarti ada 5 alas, terus sisi atasnya, nah sisi tegaknya adalah 4, berarti ada 5 sisinya. Nah, nanti tinggal dimasukkan ke dalam rumusnya. Contoh soal ini contohkan satu aja untuk kubus ya. Ketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 5. Tentukanlah panjang diagonal bidang, panjang diagonal ruang, luas bidang diagonal, volume kubus, dan luas permukaan kubus. Oke, kita lihat pembahasannya ya. Sini ada kubus ABCDEFGH yang kemarin sudah kita bahas ini. Ada diagonal bidang, diagonal ruangnya AG, nah, diagonal bidangnya AC, BD, dan seterusnya. Tadi gimana kalau yang ditanyakan panjang diagonal bidang dengan rusuk 5, maka diagonal bidangnya adalah 5 akar 2. Ya kan? Kalau rusuknya R, diagonal bidangnya R akar 2. Berarti rusuknya 5, maka diagonal bidangnya 5 akar 2. Terus kalau rusuknya 5, diagonal ruangnya 5 akar 3. Luas bidang diagonal. Nah, perhatikan ini. Jangan kebalik-balik antara diagonal bidang dengan bidang diagonal. Hati-hati. Bidang diagonal ini kan berbentuk persegi panjang, ya kan? Dengan panjangnya di sini sama dengan sisinya kubus. Kemudian ini lebarnya sama dengan diagonal bidangnya dari kubus. Diagonal bidang 5 akar 2. Terus sisinya rusuknya 5. Jadi luas bidang diagonal 5 kali 5 akar 2. Sama dengan 25 akar 2 cm persegi. Ada perseginya di sini kurang. Kemudian volume kubus. Volume kubus itu apa tadi? Rusuk pangkat 3 ya. Karena rusuknya 5 berarti 5 pangkat 3 sama dengan 125 cm3.
Kadang-kadang yang ditanyakan beda-beda, hati-hati dibalik. Volume kubusnya sekian, maka rusuknya berapa? Ya tinggal dibalik di akar pangkat 3. Atau sama, luas bidang diagonalnya sekian, maka rusuknya berapa? Nah, ini kalian harus bisa mencermati, harus bisa kreatif dari soal-soal yang diminta. Kemudian jika diketahui diagonal ruangnya, ditanya rusuknya, macam-macam, tergantung kreativitas pembuat soal. Kemudian ada luas permukaan kubus. Tadi sudah ya, luas permukaan kubus itu yang dilihat adalah sisi-sisi pembatasnya. Sisinya 6, berbentuk persegi semua, berarti 6 kali 5 pangkat 2. 6 kali 2, 5, 120 tambah 30, 150 cm persegi. Itu contoh soal, cukup. Nanti untuk latihan soalnya silakan bisa dikerjakan dan diupload di penilaian KI 4. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.